Dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan berkembangnya istilah retorik di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Gorgias adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelaah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang juga mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, dan Aristoteles. Ilmu pernyataan manusia kemudian mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti ditemukan kertas pada tahun 105 Masehi dan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada 15. Pada tahun 1609, surat kabar pertama yaitu Avira Legend Oder Zeitung terbit di Jerman. Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1622, di Inggris terbitlah surat kabar Weekly News. Munculnya ilmu persurat kabaran lahir pada abad ke-19. Di Inggris, ilmu persurat kabaran disebut dengan Science of the Press. Di Jerman disebut dengan Zeitungswissenschaft. Di Belanda disebut dengan Dagblad-Wetenschap. Di Prancis disebut dengan Science de la Presse. Ilmu persurat kabaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya Communication of Science di Amerika Serikat dan Publizistiskwissenschaft di Jerman. Tokoh-tokoh yang menaruh minat dalam mengkaji ilmu persurat kabaran di antara lain adalah Emile de Vivat. Ilmu publisistik di Eropa. Sebelum berkecamuknya Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu publisistik di Eropa, terutama di Jerman dan Belanda. Istilah publisistik adalah terjemah dari publizistik bahasa Jerman dan publisistik bahasa Belanda, dan merupakan perkembangan dari ilmu persurat kabaran yang terjadi pada abad 19. Istilah ini mulai digunakan di Eropa pada dekade 1930-an untuk menggantikan istilah ilmu persurat kabaran yang dianggap tidak lagi dapat digunakan akibat terlalu sempit cakupannya. Di Belanda, seorang ahli bernama Peter and de Volder mengenalkan istilah pengganti bagi ilmu persurat kabaran dengan nama Communicated Wetenschap atau ilmu komunikasi. Istilah ini muncul setelah de Volder mengadakan studi di Amerika guna mempelajari jurnalistik, dampak lanjutan dari hasil studinya ke Amerika Serikat. Ilmu komunikasi di Amerika Serikat. Selama dan pasca Perang Dunia Kedua, ilmu komunikasi lebih berorientasi ke Amerika Serikat. Studi tentang komunikasi di Amerika Serikat dapat dilacak melalui beberapa tokoh sentral yang terpengaruh seperti Paul F. yang mengembangkan Two-Step Flow of Model Communication, Harold de Lasswell yang mengembangkan model komunikasi Lasswell, Kurt Lewin yang berkontribusi atas analisis terkait dengan komunikasi kelompok, khususnya dinamika kelompok, Carl E. Hovland bersama Erwin Janis mengembangkan sebuah teori komunikasi kelompok yaitu Groupthink Theory. Hovland juga mengembangkan Social Adjustment Theory atau teori penilaian sosial.